Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Artinya, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, maksudnya suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 229. Selanjutnya arti dari ayat 230 sebagai berikut. Kemudian jika si suami menalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, maksudnya bekas suami istri atau suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 230. Dulur-dulur seiman, dari kedua ayat di atas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 229 dan 230 yang artinya telah kita bacakan di atas. Ayat mulia ini menghapus tradisi yang berlaku di awal Islam, yaitu seorang laki-laki tetap berhak merujuk istrinya meskipun dia sudah mentalaknya sampai 100 kali. Selama masih dalam menjalani masa iddah. Ketika tradisi ini banyak merugikan para istri, maka Allah membatasi mereka dengan 3 talak. Dan boleh merujuk, maksudnya mereka merujuk
pada talak pertama dan kedua saja. Dan untuk talak ketiga mereka tidak dibolehkan rujuk kembali. Sebagaimana firman Allah yang telah kita bacakan tadi di atas, yang artinya talak yang dapat dirujuk itu hanya 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Dulur-dulur seiman, dalam kitab Sunan Abu Dawud bab Nasul Murajaah Ba'dal Mukhalaqatis Sarats, artinya dihapuskannya rujuk setelah talak yang ketiga. Dengan kata lain, setelah talak ketiga maka tidak ada rujuk lagi atau tidak dapat kembali lagi. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai penjelasan dari firman Allah yang artinya yaitu bahwasanya jika seorang laki-laki mentalak istrinya maka dia lebih berhak merujuknya meskipun dia telah mentalaknya 3 kali. Lalu hal itu dinasah atau dihapuskan dengan firman Allah, yaitu yang artinya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Ini berdasarkan dari hadis riwayat Imam An-Nasai. Sedangkan Ibnu Abu Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya bahwasanya seorang lelaki mengatakan kepada istrinya, "Aku tidak akan pernah menceraikanmu untuk selama-lamanya dan juga tidak juga mencampurimu." Maksudnya berhubungan badan dengan istrinya tersebut. "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" tanya istrinya itu. Maka dia menjawab, "Aku akan menceraikanmu hingga apabila masa iddahmu sudah dekat, aku akan merujukmu kembali." Lalu wanita itu pun datang kepada Rasulullah dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya talak yang dapat dirujuk itu hanya 2 kali. Dulur-dulur seiman, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, juga Abd bin Humaid dalam tafsirnya, dan At-Tirmizi sebagai hadis mursal. Dan dia mengatakan bahwa hal ini lebih sahih. Selain itu, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dan menurutnya hadis tersebut bersanad sahih. Adapun firman Allah berikut yang artinya setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah jika engkau seorang suami mengucapkan talak kepada istri saat pertama kali atau saat kedua kalinya, maka engkau mempunyai 2 pilihan selama masa iddahnya yang masih tersisa, yaitu merujuknya kembali dengan niat mengadakan islah dengan berbuat baik kepadanya, atau membiarkannya menyelesaikan masa iddahnya hingga akhirnya dirimu memilih untuk menceraikannya. Maka ceraikanlah dengan cara yang baik, dengan tidak menzalimi haknya sedikit pun dan tidak juga merugikannya. Dulur-dulur seiman, dalam tafsirnya Abid bin Humaid meriwayatkan dari Ismail bin Sami bahwa Abu Razin al-Asadi mengatakan, ada seseorang berkata yang artinya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai firman Allah, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali? Lalu di mana yang ketiganya?" Maka beliau menjawab, yang ketiga adalah pada kalimat menceraikannya dengan cara yang baik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adapun Ibnu Mardawih
juga meriwayatkan dari Anas bin Malik. Dia menceritakan ada seseorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, Allah telah menyebut talak 2 kali. Lalu di mana yang ketiga?" Maka beliau pun bersabda, "Merujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik." Sedangkan firman Allah yang artinya, "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka," maksudnya para istri-istri tersebut. Maksudnya di sini adalah kalian tidak boleh menyusahkan dan mempersulit mereka, yaitu para wanita, dengan tujuan supaya mereka menebus apa yang telah kalian berikan kepada mereka sebagian atau seluruhnya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, yang artinya, "Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka," maksudnya kepada istri mereka, "kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata." Surat An-Nisa ayat 19. Adapun seorang istri yang memberikan sesuatu dengan ketulusan hatinya, maka hal itu dibolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang artinya, "Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati," maksudnya seolah memulangkan sebagian atau seluruhnya, "maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya." Surat An-Nisa ayat 4. Dulur-dulur seiman. Tetapi jika suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak melaksanakan hak suaminya dan dia sangat membencinya serta tidak mampu menggaulinya, maka dia, sang istri, dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya. Tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan tidak ada dosa bagi suaminya untuk menerima tebusan dari istrinya. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam yang artinya, "Tidak halal bagimu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya," maksudnya suami istri, "tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." Dulur-dulur seiman. Tetapi jika tidak ada alasan bagi si istri, lalu ia meminta tebusan dari suaminya, maka mengenai hal ini, Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Sauban bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga. Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmizi, dan dia mengatakan bahwasanya derajat hadis tersebut hasan. Juga Imam Ahmad menukilkan dari Abu Kilabah. Dia menceritakan bahwa Abu Asma dan Sauban pernah berkata kepada Nabi SAW. Maksudnya Sauban pernah berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya, wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan, maka diharamkan baginya wangi surga. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, dan Hamad bin Zaid. Lalu banyak kelompok dari kalangan ulama salaf dan para imam khalaf yang menyatakan bahwasanya tidak dibolehkan khulu, yakni talak yang diajukan oleh istri. Jadi khulu di sini maksudnya talak yang diajukan oleh istri, kecuali jika terjadi sikok, perselisihan, dan nusyus, kedurhakaan dari pihak istri.
Maka pada saat itu bagi suami diperbolehkan untuk menerima fidyah atau tebusan. Dalam hal itu mereka berlandaskan pada firman Allah yang artinya tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Lebih lanjut mereka mengatakan khulu, maksudnya di sini adalah talak yang diajukan oleh istri, atau dengan kata lain istri yang minta cerai, minta ditalak. Itu tidak disyariatkan kecuali dalam kondisi seperti ini, sehingga tidak diperbolehkan melakukan hulu dalam kondisi yang lain kecuali dengan dalil. Karena pada dasarnya hulu itu tidak ada. Di antara yang berpendapat demikian adalah Abdullah bin Abbas, Tawus, Ibrahim, atau Al-Hasan, serta jumhur ulama. Sampai Imam Malik dan Al-Auza'i mengatakan seandainya suami mengambil sesuatu tebusan dari istrinya, sedangkan hal itu memudaratkan pihak istri, maka dia harus mengembalikannya. Dan jatuhlah talak sebagai talak raj'i. Dan menurut Imam Malik, itulah persoalan yang sering kujumpai menimpa banyak orang. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa khulu itu diperbolehkan pada waktu terjadi perselisihan dan ketika dicapai kesepakatan dengan cara yang lebih baik dan tepat, dan yang demikian itu merupakan pendapat seluruh sahabatnya, maksudnya sahabat Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Ibnu Jarir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Sabit bin Qais bin Syamas dengan istrinya, yaitu Habibah binti Abdullah bin Ubay bin Saul. Berikut ini akan dikemukakan beberapa jalur periwayatan hadis ini dengan berbagai perbedaan dari sisi lafaznya. Dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dari Habibah binti Sahal Al-Ansori bahwa dia pernah menjadi istri Sabit bin Qais bin Syamas. Ketika itu Rasulullah SAW hendak berangkat mengerjakan sholat subuh. Lalu beliau melihat Habibah binti Sahal berada di pintunya pada saat gelap gulita di akhir malam. Maka beliau bertanya, "Siapa ini?" Dia menjawab, "Aku Habibah bin Sahal. Apa gerangan yang terjadi padamu?" Tanya Rasulullah. Habibah menjawab, "Aku bukan istri Sabit lagi." Ketika suaminya Sabit bin Qais datang, Rasulullah pun berkata kepadanya, "Ini adalah Habibah binti Sahal. Dia telah menceritakan apa-apa yang menjadi masalahnya." Maka Habibah berkata, "Ya Rasulullah, semua yang dia berikan kepadaku masih berada padaku." Kemudian beliau berkata kepada Sabit, "Ambillah darinya." Lantas dia mengambil tebusan darinya, dan Habibah pun berkumpul bersama keluarganya, maksudnya pulang ke rumah orang tuanya. Demikian pula diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai. Dulur-dulur seiman, para imam berbeda pendapat mengenai apakah boleh bagi seseorang suami meminta tebusan kepada istrinya melebihi apa yang pernah dia berikan kepadanya. Jumhur ulama membolehkan hal tersebut. Hal itu didasarkan keumuman dari firman Allah yang artinya, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Kasir, maula dari Ibnu Samurah. Istri maula bisa berarti budak atau budak yang telah dimerdekakan, atau majikan, atau orang yang memerdekakan budak. Bahwa ada seorang wanita yang melakukan nusus
yaitu membangkang terhadap suaminya. Kemudian dihadapkan kepada Umar. Lalu Umar menyuruhnya agar menginap di sebuah rumah yang banyak sampah. Setelah itu wanita tersebut dipanggil dan ditanya, "Apa yang engkau rasakan?" Dia menjawab, "Aku tidak memperoleh ketenangan selama hidup bersamanya, kecuali malam ini saat engkau menahanku." Kemudian Umar berkata kepada suaminya, "Ceraikanlah dia, walaupun dengan tebusan antingnya." Dulur-dulur seiman, hadis tersebut juga dinukilkan oleh Abdul Razak dari Muammar, dari Kasir, budak Ibnu Samurah. Lalu dia menyebutkan matan hadis tersebut seraya menambahkan, maka Umar menahannya di tempat itu selama 3 hari. Adapun Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Utsman membolehkan khulu atau permintaan cerai dari seorang istri dengan tebusan apa saja selain dari kepangan rambutnya. Artinya, seseorang suami boleh mengambil apapun yang berada di tangannya, sedikit maupun banyak, dan tidak meninggalkan apapun kecuali kepangan rambutnya. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Ibrahim An-Nakhai, Quraidah bin Zuaib, Hasan bin Saleh, dan Utsman Al-Bati. Dan itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik, Al-Laits, Imam Asy-Syafi'i, Abu Thawr, serta menjadi pilihan Ibnu Jarir. Para sahabat Abu Hanifah mengatakan, jika akar masalah berasal dari pihak istri, maka suami boleh mengambil semua yang telah dia berikan. Para sahabat Abu Hanifah juga mengatakan, suami boleh mengambil apa yang pernah diberikan kepadanya dan tidak boleh lebih dari itu. Jika pihak suami menuntut tambahan, maka harus lewat pengadilan. Dan jika akar masalah itu berasal dari pihak suami, maka si suami tidak diperbolehkan mengambil sesuatu apapun darinya, maksudnya dari istrinya. Jika pihak suami ingin mengambilnya, maka harus lewat pengadilan. Dulur-dulur iman, adapun Imam Ahmad, Abu Ubaid, dan Ishaq bin Rawahai mengatakan, suami tidak diperbolehkan mengambil melebihi apa yang pernah diberikannya kepada istrinya. Ini juga merupakan pendapat Sa'id bin Al-Musayyab atau Amr bin Su'aib, Az-Zuhri, Tawus, Al-Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi, Hamad bin Abi Sulaiman, dan Ar-Rabi bin Anas. Adapun Muammar dan Al-Hakam menceritakan bahwa Ali pernah mengatakan, suami tidak diperbolehkan mengambil dari istri yang meminta cerai melebihi apa yang pernah dia berikan kepadanya. Al-Auza'i pernah mengemukakan bahwa para hakim tidak memperbolehkan suami mengambil dari istrinya melebihi apa yang telah dia berikan kepadanya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penulis Ibnu Katsir mengatakan pendapat itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abid bin Humaid dari Atta, bahwasanya Nabi SAW membenci seorang suami yang mengambil melebihi apa yang pernah dia berikan. Mereka menafsirkan makna dari ayat yang artinya, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang pembayaran yang diberikan salah oleh istri untuk menebus dirinya. Dengan pengertian dari apa yang telah diberikannya. Karena itulah maka dalam ayat dalam ayat tersebut telah didahului oleh ayat yang artinya tidak halal bagimu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka,
kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, maksudnya suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Dulur-dulur seiman. Adapun Imam Asy-Syafi'i berkata, para sahabat kami berbeda pendapat mengenai masalah khulu. Lalu Sufyan memberitahu kami dari Ibnu Abbas mengenai seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak 2. Setelah itu istrinya meminta khulu darinya. Maka dia boleh menikahinya kembali jika dia menghendaki. Hal itu beralasan karena berdasarkan firman Allah yang artinya talak itu dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf dan menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, maksudnya suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Lalu jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, maksudnya bekas suami yang pertama dan istrinya, untuk kawin kembali. Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya pada kaum yang mengetahui. Itu antara lain terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 229 dan 230 yang telah kita bacakan sejak awal. Selanjutnya, Imam Syafi'i menceritakan, Sufyan memberitahu kami dari Amr, dari Ikrimah. Dia mengatakan segala sesuatu yang diselesaikan dengan harta kekayaan itu bukan termasuk talak. Diriwayatkan oleh ulama lain selain Imam Asy-Syafi'i dari Ibnu Abbas bahwa Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepadanya. Dia menuturkan ada seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak 2. Lalu istrinya menghuluknya. Apakah boleh dia menikahinya kembali? Ibnu Abbas menjawab, iya boleh. Karena hulu bukanlah talak. Allah telah menyebutkan talak pada bagian awal dan akhir ayat. Sedangkan hulu berada di antara keduanya. Dengan demikian, hulu artinya permintaan cerai dari si istri, bukanlah suatu yang dianggap sebagai talak. Lalu Ibnu Abbas membaca ayat yang telah disebutkan di atas. At-talaqu marratain wa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan dan seterusnya. Inilah yang menjadi pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka hulu itu bukanlah talak, melainkan hanyalah fasah atau pembatalan nikah. Dan hal ini dinukilkan dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan dan Ibnu Umar. Ini juga merupakan pendapat Tawus, Ikrimah dan Imam Ahmad bin Ibnu Hambal. Juga pendapat Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr, dan Daud bin Ali Az-Zahiri. Selain itu dia merupakan pendapat lama, yaitu Qaul Qadim dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan
Itulah makna lahiriah dari ayat tersebut di atas. Adapun pendapat lainnya yang menyatakan bahwa hulu itu adalah talak bain, kecuali jika diniati lebih dari itu. Imam Malik meriwayatkan dari Ummu Bakar al-Aslamiyah bahwa dia pernah meminta hulu dari suaminya, yaitu Abdullah bin Khalid bin Usaid. Kemudian keduanya mendatangi Utsman ibnu Affan untuk menanyakan hal itu. Lalu Utsman menjawab, yang demikian itu sudah merupakan talak, kecuali jika dia menyebut sesuatu, maka ia tergantung pada apa yang disebut. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku tidak mengenal Jahman, yaitu perawi dari asar ini. Dan Imam Ahmad bin Hambal juga melemahkan asar tersebut. Wallahu a'lam. Hasnada juga diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar. Ini juga merupakan pendapat Sa'id bin Al-Musayyah, Al-Hasan Basri, atau Syuraih Asy-Sya'bi, Ibrahim, dan Jabir bin Zaid, juga Malik, Abu Hanifah, dan para sahabatnya, As-Sauri, Al-Auza'i, Abu Usman Al-Bati, dan pendapat baru dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu Qaul Jadid dari Imam Asy-Syafi'i. Hanya saja para pengikut dari Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa jika orang yang melakukan khulu itu berniat sebagai talak 1, talak 2, atau talak secara mutlak, maka yang terjadi adalah talak 1 raj'i. Dan jika berniat talak 3, maka menjadi talak 3. Permasalahannya. Permasalahan pertama, Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Ishaq bin Rahawih dalam suatu riwayat yang masyhur berpendapat bahwa iddah wanita yang khulu sama dengan iddah wanita yang ditalak, yakni 3 quru. Jika dia termasuk wanita yang sedang haid, hal itu pula yang menjadi pendapat Sa'id bin Al-Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Urwah, Salim, Abu Salamah, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Syihab, Al-Hasan, Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, Abu Iyad, Khalas bin Umar, Qatadah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, dan Abul Ubaid. At-Tirmizi mengatakan ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan juga yang lainnya. Yang menjadi landasan mereka adalah bahwa khulu itu adalah talak. Sehingga seorang wanita yang minta khulu harus menjalani iddah sebagaimana para wanita yang dicerai oleh suaminya. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa wanita yang dikhulu hanya menjalani iddah sekali haid. Maksudnya iddahnya hanya sekali haid saja untuk memastikan kesucian rahimnya. Dari Rabi binti Muawis bin Afra bahwa dia pernah meminta khulu pada masa Rasulullah SAW, lalu beliau memerintahkannya atau diperintahkan untuk menjalin iddah dengan 1 kali haid. At-Tirmizi mengatakan yang sahih adalah kalimat bahwa wanita tersebut diperintahkan untuk menjalani masa iddah selama 1 kali haid. Permasalahan kedua, menurut imam 4 mazhab dan juga jumhur ulama, suami yang menghulu tidak diperbolehkan merujuk istri yang dihulu pada masa iddah tanpa adanya keriduan dari istrinya. Karena pada saat itu wanita tersebut telah menguasai atau memiliki hak atas dirinya sendiri melalui tebusan yang telah dia berikan kepadanya. Namun semua ulama bersepakat bahwa si suami
boleh menikahi kembali si wanita mantan istrinya pada saat menjalani masa iddah. Permasalahan berikutnya, apakah si suami boleh menjatuhkan talak lain kepada istri pada masa iddah? Mengenai hal tersebut terdapat 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang menyatakan bahwa si suami itu tidak boleh menjatuhkan talak yang lain karena si istri telah memiliki dirinya sendiri dan telah terlepas dari mantan suaminya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ikrimah, Jabir bin Zaid, Hasan Basri, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawih, dan Abu Saur. Pendapat kedua, yaitu dari Imam Malik. Imam Malik berpendapat jika hulu itu diikuti oleh talak tanpa tenggang waktu di antara keduanya, maka jatuhlah talak. Dan jika di antara keduanya, lapas huluk dan talak, si suami diam sebentar, maka tidak terjadi talak. Menurut Ibnu Abdul Bar, pendapat ini menyerupai apa yang diriwayatkan dari Utsman. Selanjutnya pendapat ketiga, bagaimanapun pada saat si istri tersebut telah jatuh talak selama dalam masa iddah, hal ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah dan para sahabatnya. As-Sauri dan Al-Auza'i juga menjadi pendapat Sa'id bin Musayyab, Suraih, Taus, Ibrahim, Az-Zuhri, Al-Hakim, Al-Hakam, dan Hamad bin Abi Sulaiman. Adapun firman Allah yang artinya itulah hukum-hukum Allah dan jangan kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Maksud dari kalimat ayat ini adalah semua syariat yang telah ditetapkan bagi kalian merupakan batasan-batasan yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah kalian melanggarnya. Sebagaimana hal tersebut telah ditegaskan juga dalam hadis sahih, yang artinya sesungguhnya Allah telah menetapkan sebagai batasan, maka itu janganlah kalian melampauinya. Dia pun telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, dan telah mengharamkan berbagai larangan, maka jangan kalian melanggarnya. Allah membiarkan banyak hal sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian menanyakan hal tersebut. Dulur-dulur seiman, ayat ini juga menjadikan dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa yang menghimpun atau yang mengucap talak 3 dalam satu ucapan sekaligus adalah haram atau tidak diperbolehkan. Sebagaimana hal ini telah menjadi pendapat dari mazhab Maliki dan yang sejalan dengan mereka. Dan menurut mereka, yang sunnah adalah menjatuhkan talak 1 kali, sebagaimana firman Allah yang artinya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Dan setelah itu Allah juga berfirman yang artinya itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian firman Allah selanjutnya yang artinya, kemudian jika si suami mentalak sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Jadi maksud di sini adalah jika seorang suami menceraikan istrinya yang ketiga kalinya, yang sebelumnya dia telah menjatuhkan 2 kali talak, maka si istri haram dirujuk oleh si suami sebelum wanita tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain. Artinya hingga wanita itu berhubungan badan dengan laki-laki lain tersebut melalui pernikahan yang sah.
Jika wanita itu disetubui oleh laki-laki lain, tapi tanpa melalui proses pernikahan yang sah, sekalipun karena perbudakan, maka mantan suami yang pertama tidak boleh merujuk kembali mantan istrinya itu. Karena laki-laki itu bukan sebagai suami dari perempuan tersebut. Demikian halnya jika wanita itu sudah menikah kembali dengan laki-laki lain tetapi belum dicampuri atau belum berhubungan badan dengan sang suaminya yang baru tersebut, maka belum halal bagi suami yang pertama untuk menikahinya kembali. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir menukilkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seseorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan talak 3. Wanita itu menikah lagi dengan lelaki lain. Kemudian lelaki itu menceraikannya sebelum menyetubuhinya atau berhubungan badan dengan istrinya. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, apakah boleh mantan suami yang pertama merujuknya kembali? Maka Nabi SAW bersabda, tidak, sampai dia, maksudnya suami yang kedua, merasakan madunya, maksudnya berhubungan seks, sebagaimana yang telah dirasakannya oleh perempuan tersebut pada suami yang pertama. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah. Dia berkata, istri Rifa'ah Al-Qurazi masuk, sedang aku dan Abu Bakar berada di samping Nabi. Lalu dia mengutarakan, sesungguhnya Rifa'ah telah menceraikanku dengan talak 3. Dan Abdurrahman bin Az-Zubair pun telah menikahiku. Sedangkan miliknya, maksudnya Abdurrahman bin Zubair, bagaikan ujung kain jilbab. Artinya maksudnya Az-Zubair ini kemaluannya seperti ujung kain jilbab, artinya lemah. Seraya dia memegang ujung kain jilbabnya. Sedangkan saat itu Khalid bin Sa'id bin Al-Ash berada di pintu, belum diizinkan masuk. Dia berujar, hai Abu Bakar, tidakkah engkau melarang wanita ini berbicara belak-belakan di hadapan Nabi? Lalu Nabi SAW tersenyum seraya berkata kepada bekas istri Rifa'ah tersebut, sepertinya engkau hendak kembali ke Rifa'ah. Tidak boleh, sehingga engkau merasakan madunya, artinya berhubungan seks, dan dia pun merasakan madumu. Begitu pula diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Sedangkan dalam hadis Abdul Razak, menurut riwayat Muslim, bahwa Rifa'ah menceraikannya pada kali ketiga. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh jamaah, kecuali Abu Daud, Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Sebagai penjelasan, suami yang kedua yang dimaksud harus benar-benar suka dan bertujuan untuk hidup berdua selamanya, sebagaimana ini disyariatkan dalam pernikahan. Dan selain itu, Imam Malik pun mensyaratkan suami harus berhubungan seks dengan istrinya pada saat yang dibenarkan. Jika dia menyetubuhinya pada saat istrinya itu sedang menjalankan ihram atau berpuasa atau beriktikaf atau sedang haid atau nifas, atau suami barunya itu sedang dalam keadaan puasa atau berihram atau sedang iktikaf, maka mantan suami pertama belum diperbolehkan untuk merujuknya kembali atau kawin kembali dengan istrinya tersebut, mantan istrinya tersebut. Demikian juga jika suami barunya itu seorang zimmi, artinya kafir, orang kafir yang hidup di negeri Islam, maka belum diperbolehkan bagi suaminya atau mantan suaminya yang pertama untuk menikahinya kembali. Karena pernikahan tersebut tidak sah, batal. Artinya pernikahan
mantan istrinya dengan suaminya yang baru yang seorang kafir zimmi itu tidak sah. Demikian menurut beliau rahimahullah, yaitu Imam Malik. Dulur-dulur seiman, maksud al-usailah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukanlah sperma. Hal itu sebagaimana yang diuraikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya usailah itu berarti jima, arti berhubungan seks. Dan jika suami yang kedua hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita itu bagi suami yang pertama, jadi hanya memberikan jalan agar suami yang pertama dapat menikah lagi dengan mantan istrinya, maka inilah yang disebut muhallil, artinya yang menghalalkan. Yang mana beberapa hadis telah mencela dan melaknatnya. Dan jika muhalil, maksudnya orang yang menghalalkan tersebut menyatakan maksudnya secara jelas di dalam akad, maka batallah pernikahan tersebut. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. Dalam beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan muhallil dan muhallal lahu, jadi di sini yang dimaksud muhalil artinya orang yang menikahi seorang perempuan hanya dengan maksud untuk menghalalkan wanita tersebut dapat menikah lagi dengan mantan suaminya yang setelah mentalaknya 3. Maksudnya mentalak 3. Sedangkan muhalal lahu adalah suami pertama. Jadi suami yang pertama yang telah mentalak seseorang perempuan dengan talak 3 yang meminta muhalil melakukan hal itu. Ataupun si wanita, maksudnya si istri yang telah ditalak 3 itu, jika dia yang memintanya. Jadi itu yang maksudnya muhalil dan muhalal lahu. Berkaitan dengan ini terdapat beberapa hadis, yaitu hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta dibuatkan tato, wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan rambutnya, serta muhalil dan muhallal lahu, serta orang yang memakan riba dan orang yang memberi makan dengannya, maksudnya dengan barang riba tersebut. Lantas Imam Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasai menukilkan dari jalur lain, dan At-Tirmizi mengatakan hadis tersebut di atas adalah hasan sahih. At-Tirmizi mengatakan bahwa para ulama dari kalangan sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ibnu Umar mengamalkan hal tersebut. Ini juga merupakan pendapat para fuqaha dari kalangan tabi'in. Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Hakim menukilkan bahwa dari Ibnu Umar bin Nafi, dari ayahnya, dia pernah menceritakan, yang artinya seseorang datang kepada Ibnu Umar dan bertanya ihwal seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak 3. Lalu wanita itu dinikahi oleh saudaranya sendiri tanpa ada pernyataan darinya supaya menjadi halal bagi saudaranya itu. Bolehkah bagi mantan suaminya menikahinya kembali? Maksudnya mantan suaminya yang telah mentalak perempuan itu 3 kali. Maka Ibnu Umar pun menjawab, tidak.
kecuali nikah yang didasarkan oleh keinginan. Kami mengkategorikan hal tersebut sebagai perzinaan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Al-Hakim mengatakan mensahihkan hadis tersebut, tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak menukilkannya. Adapun firman Allah yang berbunyi, yang artinya kemudian jika suami yang lain menceraikannya, maksudnya suami yang kedua, setelah bercampur dengannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu bagi mantan suami yang pertama dan istrinya, mantan istrinya, untuk menikah kembali. Jadi di sini adalah wanita tersebut dengan mantan suaminya yang pertama. Selanjutnya, firman Allah yang artinya jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Di sini maksudnya adalah jika keduanya dapat bermuasyarah atau berkeluarga dengan baik. Mujahid rahimahullah mengatakan, jika keduanya itu beranggapan bahwa pernikahan mereka berdua itu bukan palsu. Jadi maksud dari ayat tersebut menurut Mujahid bahwa keduanya beranggapan bahwa pernikahan mereka berdua itu bukan palsu. Selanjutnya, kalimat dari ayat tersebut yang artinya itulah hukum-hukum Allah. Dari maksud kalimat tersebut adalah hukum-hukum Allah tersebut adalah syariat dan ketentuan-ketentuan Allah. Selanjutnya dari ayat tersebut adalah diterangkannya, maksudnya diterangkan Allah kepada kaum yang mau mengetahui. Dulur-dulur seiman, para ulama masih berbeda pendapat mengenai masalah ini. Jika seorang suami menceraikan istrinya dengan talak 2, kemudian meninggalkannya hingga dia selesai menjalankan iddahnya, setelah itu dia menikah dengan lelaki lain dan sudah bercampur dengannya, lalu diceraikan kembali oleh lelaki tersebut. Dan setelah selesai menjalani iddahnya, suami yang pertama menikahinya kembali. Apakah kembalinya itu berikut jumlah talak yang pernah dia jatuhkan sebagai pendapat Imam Malik, As-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, dan juga pendapat dari para sahabat, ataukah suami yang kedua itu telah menghapuskan jumlah talak yang pernah dia jatuhkan sehingga dia kembali memiliki jatah talak 3 kali lagi? Sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, itu adalah sebagai berikut. Adapun alasan dari Abu Hanifah dan para sahabatnya itu adalah jika suami yang kedua dapat menghapuskannya keberadaan talak 3, tentu penghapusan untuk talak di bawah 3 itu pasti bisa atau lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.